apa yang perlu disampaikan, ditanyakan, dikonsultasikan pada beliau, silahkan sampaikan. Bagaimana saat beliau belajar, mendapatkan beasiswa beberapa kali, sampai bisa lanjut studi PhD di Australia Selatan, bagaimana untuk motivasi bagi Anda semuanya, dan insya Allah Anda bisa melakukan itu, atau bahkan mungkin bisa melampaui kita. Hada, nashkurukum jami'an, jazila syukri wal ihtiram ala husnil istima' wal ihtimam. Waktu sepenuhnya kita sampaikan, kita serahkan pada Ustadzah Siti Nur Hidayah. Monggo. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Sebelumnya saya ucapkan salam untuk para ustadz saya. Saya lihat tadi ada Ustadz Suharno ya. Salam Ustadz, gimana kabarnya? Sehat-sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat, tambah subur, Ustadz Suharno tambah subur. Iya, dulu diajar sama Ustadz Suharno saya. Tapi cuma 1 tahun sepertinya. Lalu ada Ustadz Thalib, Ustadz Abdul Muthalib. Maujud, ma'ana. Ya, Ustadz Thalib ngajari kita untuk berdiskusi. Yang paling saya ingat, jadi ketika beliau mengajar, waktu itu kelas 2 atau kelas 3, saya agak lupa, kita diminta untuk membuat paper, membuat makalah, kemudian presentasi. Itu pengalaman yang luar biasa sekali bagi saya. Oke, baik. Sebelum ngobrol banyak tentang MAPK, saya mau kenalan sedikit. Tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Bimo. Jadi saya seangkatan dengan beliau. Ya, angkatan 99, jadi sudah tua. Mungkin sudah seusia Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya. Mungkin kalau dulu waktu lulus S1 langsung menikah, mungkin anak saya sudah seusia Anda. Tapi karena saya masih pengen mencari beasiswa, jadinya agak, ya masih kecil-kecil anaknya. Tapi itu nggak masalah, karena membuat saya lebih awet muda. Karena anaknya masih kecil. Baik, langsung saja. Saya share screen supaya Anda bisa lihat beberapa foto, nanti sambil saya cerita. Oke. Oke, ini udah kelihatan? Bisa dilihat, Tat? Screen-nya kelihatan? Belum nampak? Ya. Started. Nah, oke. Nah, tamam. Sudah kelihatan. Sudah. Belakangnya ada sepedanya juga kelihatan. Ya, ada sepeda di belakang. Oke, masih muter-muter di komputer saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat untuk adik-adik semua yang masih imut-imut. Ini kelas 1 semua ya. Ya, baru mau masuk ke MAPK. Saya ucapkan selamat karena masuk ke MAPK itu tidak mudah. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa duduk di bangku yang nanti akan Anda duduki itu. Jadi, kalau misalnya Anda bertanya bagaimana saya kok bisa diterima, itu bukan sebuah kebetulan bahwa Anda bisa diterima, karena banyak orang lain yang berusaha tetapi dia mungkin belum bisa diterima. Oke. Kalau misalnya saya ditanya perjalanan saya sekarang, misalnya kenapa Ibu bisa sampai Adelaide, bagaimana bisa belajar terus-menerus gitu ya, itu kalau saya sendiri semuanya itu berawal dari MAPK, sama seperti background di poster itu bahwa apa itu dia bilang your journey 4,000 itu apa tulisannya apa sih Tat? Nah itu start here ya benar, bahwa perjalanan yang panjang mengarungi samudra itu kalau bagi saya sendiri mungkin juga itu dialami oleh teman-teman alumni MAPK semuanya, itu berawal dari MAPK. Jadi mungkin saya tidak akan bisa punya pengalaman kemana-mana kalau mungkin saya dulu tidak punya kesempatan untuk sekolah di MAPK. Jadi Anda yang sudah berhasil masuk, diterima, dan mengikuti ospek hari ini, Anda semuanya luar biasa, karena nggak semua orang bisa masuk.
langsung saja saya ceritakan pengalaman saya. Oke. Jadi dulu waktu MAPK, dulu namanya MAKN, tahun 96. Masya Allah, subhanallah. Minal Itu mutawadhi'ah ya ini. saya tidak diterima di MAPK, di MANPK untuk pengumuman yang pertama, saya tidak diterima. Jadi waktu berangkat mau pengumuman itu rasanya, wah besok saya mau sekolah di sini, gitu kan, bangga. Ini kan asrama Bonoloyo itu sangat terkenal di seantero jagat Indonesia. Termasuk di MTS saya yang di puncak bukit sana itu MTS Sambirjo, ada yang dari Sambirjo. Sambirjo ya. Nah, Sambirjo itu tinggal naik sebentar udah sampai ke Gunung Lawu, ke Candi Sukuh dan Candi Cetok. Ya, nggak apa-apa. Jaringan di sana agak sedikit muskilah. Kita tunggu. Jadi bisa Anda baca ini, beliau ini pada awalnya diterima cadangan. Meskipun waktu MTS seperti diceritakan oleh orang-orang yang lain, oleh alumni-alumni yang lain bahwa santri-santri MANPK itu adalah siswa-siswa terbaik dari MTS-nya masing-masing. Ya, saya ya sedikit baik juga, tapi dari kampung tadi. Lalu ketika saya introspeksi diri, kenapa saya cadangan? Oh, mungkin karena memang saya tidak bisa baca kitab. Saya ingat waktu mau tes itu malam harinya, saya diminta menginap di rumah almarhum kepala sekolah MTS saya. Jadi di rumah beliau itu ada kitab. Saya bahkan belum pernah melihat yang namanya kitab itu sebelumnya. Kitab kuning itu belum pernah melihat sama sekali ketika di MTS itu. Maka ketika besok paginya ujian, tes baca kitab, dulu ada tes baca kitab ketika mau masuk ke MANPK. Nah, malam harinya saya diajari oleh almarhum Mbah Yai. Jadi almarhum bapaknya kepala sekolah saya disuruh baca kitab Fathul Qorib. Nah, karena saya belum tahu sebelumnya, jadi saya bacanya itu seperti baca Al-Quran itu. Ada tajwidnya. Ada tajwidnya. Babul fasli. Ya. Dan karena tidak ada syakalnya juga, akhirnya diajari. Saya hanya berusaha mengingat-ingat saja. Jadi, oh kalau seperti ini bacanya begini, kalau begitu bacanya begitu. Jadi kalau Anda merasa saya tidak punya bahasa Arab, tidak punya bahasa Inggris, no worry at all. Maybe I was worse than you in the beginning. No worries. Jadi bahasa Arab saya ditanya kana wa ahwatuha, itu aja saya nggak tahu apa tuh kana wa ahwatuha. Terus waktu MTS diajari bahasa Arab sebenarnya ya. Lalu ada watul apa sih? Inna wa ahwatuha kana wa ahwatuha, itu saya nggak paham sama sekali. Cuma saya ya diajari, ya dicatat, dihafalkan gitu saja. Itu yang saya lakukan, yang terjadi begitu. Bahasa Inggris juga begitu, sama. Ya cuma tapi saya lebih merasa percaya diri sedikit dengan bahasa Inggris karena kan exposure terhadap sumber-sumber bacaan film Inggris kan lebih banyak dibandingkan dengan exposure kita kepada sumber-sumber bahasa, kecuali ketika baca Al-Quran saja, dan itu pun nggak paham artinya apa dengan yang kita baca itu. Oke. Tapi kemudian setelah beberapa hari, saya selain daftar di MANPK, waktu itu didaftarkan ayah saya di MAN Sragen. Saya diterima di MAN Sragen karena ya di sana tidak ada PK-nya. Lalu saya sudah berpikir, oh mungkin nanti saya akan sekolah di Sragen, saya harus menyiapkan diri naik bis setiap pagi sampai naik bis, pulang pergi dan sebagainya. Tetapi kemudian beberapa hari Ustadz Haris Mu'anis, waktu itu pembina asrama putri, beliau dan istrinya sore sore hari itu mencari saya, mencari ke kampung saya. Karena waktu zaman dulu nggak ada telepon, jadi beliau tanya-tanya itu sambil ini, terus cari alamatnya itu sampai di rumah saya udah menjelang maghrib. Memberitahukan bahwa ada salah satu santri yang mengundurkan diri. Akhirnya saya dikatakan diterima,
besok paginya harus berangkat ke Solo. Wah, saya nggak bisa membayangkan, aduh ini gimana, antara grogi, senang juga gimana, nggak pede dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya ya ketika berangkat, mungkin Anda belum merasakan karena Anda belum merasakan tinggal di asrama ya. Oke. Ini foto saya waktu di asrama dulu. Ini foto kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 atau kelas 3 saya lupa. Anda tahu itu yang jadi bando di jilbab itu dibuat dari apa? Itu dari kertas itu. Lagi mancing ini ya, lagi mancing ikan apa ini? Dari kertas warna-warni. Ini grup rebana. Jadi saya dulu ikut grup rebana yang jadi ikut nyanyi sama terbangan itu meskipun suaranya cempreng. Kalau Ustazah Nehi ini dulu biasanya jadi vokalis kalau nggak salah ya. Iya. Lagunya ya dana-dana, ya dana, ya dana-dana. Majukan proposal. Anda tahu ini rompi baju ini dibuatnya dari apa? Ini dari jilbab warna merah, ya ditekuk gitu, lalu dipeniti di sebelah sini sama di sebelah sini. Itu kreatifnya anak-anak Aman PK. Dulu kita sering juga mengadakan semacam fashion show atau apa, itu semuanya dari jilbab. Jadi jilbab warna-warni itu dibikinlah macam-macam, nanti jadi baju pengantin lah, baju apa, macam-macam. Ya, itu kreativitas anak-anak MAPK yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Oke. Tadi di video profil ada Kang Apik ya menyampaikan bahwa MAKN Man PK itu seperti kawah Candra di muka, kawah Condro di muko. Bagi saya it's true. Ya benar. Yang beliau katakan itu semuanya benar. Bahwa Man PK itu adalah kawah Condro di muko untuk diri kita. Bagaimana kita ditempa, kemudian membentuk menjadi seseorang. Itu awalnya itu kalau saya sendiri MAPK luar biasa. Bagaimana kawah Candra di muka itu terbentuk? Jadi yang pertama adalah ustadz dan ustadzahnya. Zaman saya dulu, kalau di video profil tadi disampaikan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi, bahwa ustadz-ustadznya itu tidak menjajakan hanya satu pendekatan saja, kita belajar banyak sekali pendekatan di sana. Dulu ada ustadz yang sangat NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang agak Salafi, ada yang jamaah tabligh, macam-macam. Semuanya mengajar dengan pendekatannya sendiri-sendiri, dan itu membuat kita tidak sektarian kemudian, tidak menganggap aku yang paling benar, aku yang paling ideologiku yang harus diikuti dan seterusnya. Tapi kita belajar menghargai dan memahami bahwa masing-masing pendekatan keagamaan itu mereka punya sumbernya masing-masing, punya landasannya masing-masing. Itu luar biasa bagi saya. Jadi saya yang background keagamaannya tidak begitu jelas, maksudnya nggak jelas apakah saya NU, apakah Muhammadiyah, apakah saya orang gaduh-gaduh, nggak jelas. Tapi ketika di MAPK itu semua kita bisa menemukan akar bagaimana kenapa kita memilih melakukan ini, misalnya cara sholat saja ya. Kenapa saya sholat dengan cara seperti ini, kenapa bacaan ini yang saya baca dan seterusnya. Itu kita menemukan banyak sumber-sumber yang semuanya sampai hadisnya kepada Rasulullah insya-Allah. Selain ustadz-ustadzah ada teman-teman. Oh masih ke ustadz-ustadzah kembali. Ustadz-ustadzah. Selain paham keagamaan, ustadz-ustadzah kita nih campur juga. Jadi alumni-alumni dari Timur Tengah ada. Jadi waktu itu ada ustadz, kebanyakan sih alumni Timur Tengah ya. Kemudian ada Ustadz Rosyidi yang dari Timur Tengah yang ahli balaghah. Ungkapan-ungkapan bahasa Arabnya itu sangat cantik dan indah. Sampai sekarang saya masih ingat beberapa. Misalnya la wala wala wala. Apa artinya tak tahu? Masya Allah. Lalu apa lagi? Oh, satu lagu. Ada lagu. Wa Ainu Ridho, yang saya selalu ingat itu lagunya Ustadz almarhum Ustadz Rosyidi ya. Wa Ainu Ridho Ankuli Aibin Kalilatun. Nah, itu ingat saya. Dan cerita-cerita yang indah-indah semua. Pokoknya ceritanya Ustadz
Rasyidi itu semuanya indah dan diungkapkan dengan bahasa Arab yang sangat indah. Membuat kita jadi jatuh cinta dengan bahasa Arab, Ustadz Rasyidi. Kemudian bahasa Inggris itu Ustadz Mahmud almarhum. Beliau alumni dari Australia. Jadi hanya mengajar di MAPK sama ngajar di Asalam kalau nggak salah. Jadi gaya mengajarnya sangat unik dan hebatnya si santri-santrinya itu jadi hebat-hebat juga dalam hal bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya tidak keduanya karena saya termasuk yang merangkak dari bawah terkait dengan bahasa ini. Nanti saya ceritakan tentang bagaimana saya bisa bahasa Arab itu setelah kelas 2. Kelas 1 sama sekali saya nggak paham bahasa Arab yang kalau pas hari bahasa, itu kalau nggak bisa ya kita pakai bahasa planet. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Indonesia kan kena dicatat oleh apa namanya tak saya lupa. Dicatat nanti suruh bayar. Jasus. Dicatat oleh jasus sah. Nanti harus bayar. Jadi daripada bayar pakai bahasa planet, bahasa isyarat gitu. Kemudian teman-teman di asrama ini bukan sekedar teman, jadi seperti saudara sendiri. Kita ya baju itu ya seringnya tukar-tukaran, pinjam-meminjam, jilbab pinjam-meminjam, sendal sepatu biasa. Itu teman-teman. Dan mereka dari background yang bermacam-macam, ada yang dari orang yang seperti saya, misalnya dari kelas secara ekonomi itu sangat rendah, sampai yang kaya itu ada, kemudian dari anaknya petani sampai anaknya profesor ada semuanya, dan itu mixed up together, yang saling enriching each other gitu, yang satu saling mendukung dengan yang lain, saling melengkapi. Apakah ada konflik? Ya kadang-kadang ada konflik, biasalah, pertemanan kan begitu ya, kadang-kadang konflik, nanti sudah baik lagi dan seterusnya. Kitab-kitab ini nggak bisa dilupakan. Jadi pelajaran membaca kitab, meskipun kayaknya waktu di MAN-PK itu belum ada satu kitab yang selesai kita baca. Untuk angkatan ini nggak ada yang selesai kayaknya. Tetapi itu memberikan bekal yang bagi saya tidak bisa di-neglect sama sekali. Jadi bahkan sampai sekarang, ketika saya di Adelaide ini kan orang Indonesia dari berbagai macam daerah yang sekolah di sini maupun yang sudah menjadi permanent resident di Adelaide itu kita punya satu kelompok ya perkumpulan gitu, kajian Islam. Nah ini teman-teman yang punya kemampuan membaca kitab ini biasanya menjadi ustadznya atau ustadzahnya. Nah meskipun pengalaman membaca kitab di asrama itu tidak banyak, tapi alhamdulillah untuk beberapa kata bahasa Arab itu saya masih agak bisa gitu. Jadi kalau suruh baca kitab itu insya Allah masih bisa lah. Begitu. Jadi di sini akhirnya baru datang itu, waktu itu ngajinya kita ngaji bidayah. Kita diajari bidayah. Waktu di MAN-PK kita ngaji bidayah. Bidayatul Mujtahid diajari. Lalu waktu di sini ya pengajian pertama ikut-ikutan lah, saya ikut baca. Akhirnya jadi ketua. Ya karena memang ya meskipun pengetahuan agama saya nggak banyak, tapi oke lah, insya Allah baca kitab masih bisa sedikit-sedikit. Waktu S1 saya juara baca kitab loh, Tat. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dari yang nol baca kifayah, gradul, kemudian saya bisa baca kitab. Cuma kalau yang kitab-kitab kontemporer yang asriyah itu saya banyak kata yang saya nggak paham. Jadi istilah-istilah kosakata baru yang saya nggak paham banyak. Tapi untuk kitab-kitab lama seperti Hidayah itu insya Allah masih bisa. Jalalain dulu hampir ya sampai tengah. Ustadz Hudaf yang ngajar. Kifayah almarhum Ustadz yang sudah sepuh, kita kelas 1 itu beliau meninggal. Oh ya, Ustadz Rashid, ya. Dan ini kekayaan MAN-PK itu di kitab menurut saya. Karena ketika lanjut ke S1, saya lanjut S1 itu ngambilnya tafsir hadis.
saya merasa semua pelajaran di mata kuliah di tafsir hadis itu semua sudah diajarkan di MAPK. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Ustadz Bimo, saya jadi mahasiswa terbaik, lulusan terbaik di STAIN, Surakarta, itu nggak ada apa-apanya. Semuanya karena saya sudah pernah membacanya di MAPK. Seperti kitab hadisnya itu, Mustalahul Hadis yang diajarkan di kelas, itu ya kembali ke situ lagi yang diajarkan tuh ya Mustalahul Hadis, terjemahan malahan kita kan baca yang aslinya. Kemudian tafsir ini mata pelajaran paling favorit saya. Saya meskipun bahasa Arabnya masih gradul dulu di asrama, tafsir ini selalu nilai saya selalu bagus ini. Karena suka aja, karena suka. Ya. Ya, jadi kalau Anda lulus dari MAPK, karena memang keagamaannya itu kental sekali, Anda masuk ke jurusan agama nanti ketika S1 itu sudah no problem at all. Kalian dapat nilai IPK 4 itu biasa. Jadi karena kita sudah dapat semuanya, Mustalahul Hadis, tafsir, kemudian hafalan yang juz amma. Kita dulu wajibnya sih cuma juz amma ya, tapi teman-teman banyak yang menghafal juz-juz yang lain. Itu sangat membantu ketika di S1. Jadi kalau jadi mahasiswa terbaik itu tidak begitu membanggakan, biasa saja. Oke. Dan saya yakin Anda pasti akan lebih bagus lagi karena ustadz-ustadznya semakin semakin hebat-hebat lagi gitu ya. Itu kitab. Jadi kalau misalnya sekarang di asrama masih ada kitab, itu pertahankan. Saya kira ini kekuatan kita di situ. Kemudian kegiatan-kegiatan di asrama. Selain sekolah pagi sampai siang, kemudian ada tutorial sore, kegiatan malam hari yang kita latihan presentasi, apa namanya ya? Latihan pidato, kemudian ada tasjilul, segala macam kegiatan itu sangat mendukung. Saya ingat waktu aliyah itu saya diminta lomba pidato, lomba penyuluhan KB. Jadi dari Kecamatan Sambirjo, jadi saya lulus, terus waktu kebetulan tetangga saya itu kan dia bidan desa, terus diminta mencari orang yang anak muda yang dia bisa pidato tentang penyuluhan KB lah terkait BKKBN gitu. Akhirnya ikut lomba itu di tingkat kecamatan, oke, menang, kabupaten menang, provinsi, sampai di tingkat provinsi. Terus beliau itu bilangnya gini, kok pinter Mbak, maksudnya kamu kok bisa sih bicara pidato dengan berapi-api dan meyakinkan gitu di depan orang. Ya rahasia saya hanya itu ketika kita dilatih untuk public speaking, ketika kegiatannya namanya apa saya kok udah lupa, ya Allah, saya sudah tua. Muhadarah. That's right. Ya, muhadarah, kegiatan muhadarah. Dan di Lukir itu yang membuat kita tahu semuanya. Jadi ketika muhadarah, Anda harus punya pengalaman menjadi MC, bisa menjadi pembicara bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, waktu itu bahasa Sunda, kan diganti-ganti jadwalnya. Kemudian Anda juga bisa menjadi seksi hiburan. Anda harus bisa menghibur teman-teman Anda. Jadi kita satu orang, tapi kita berlatih berbagai peran menjadi apapun bisa. Dan itu kemudian membentuk diri kita, bukan hanya rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum, tetapi juga punya orang yang punya selera humor. Zaman sekarang kan kalau Anda mau menjadi leader, menjadi pemimpin itu nggak bisa orang yang sangat hanya saklek, Anda harus punya selera humor. Oke, karena dengan begitu kita bisa berkomunikasi dengan banyak kalangan lebih baik. Kegiatan asrama, itu tadi. Kemudian kerja bakti dan lain sebagainya, sampai ngajar TPA ke kampung tetangga, dan kegiatan-kegiatan yang lain itu sangat memperkaya bukan hanya kemampuan kita dalam hal akademik dan keagamaan, tetapi juga peran-peran kita secara sosial. Kemudian bahas ini fondasi saya untuk bisa bahasa Arab.
saya sebelumnya tidak bisa bahasa Arab, jadi kalau diajar Ustadz Akib, Ustadz Husnul Akib, ada PR bahasa Arab, selalu tidak bisa mengerjakan, tapi saya takut karena beliau kalau nggak mengerjakan tuh suka gebrak meja, suka nendang meja dulu, takut kalau ada Ustadz Akib. Tapi dengan bahas itu kelas 3, baru mau kelas 3 saya bisa bahasa Arab. Kalau pidato, waktu pidato bahasa Arab ya pinjam teksnya teman yang bahasa Arab, nanti tinggal dihafalkan, nanti pidatonya sampai begini-begini kan sudah meyakinkan, nggak? Jadi kita seakan-akan bisa pidato bahasa Arab, tapi sebenarnya nggak paham. Tapi saya betul-betul paham bisa menulis bahasa Arab, menyusun kata-kata itu ketika bahas. Jadi ketika menulis bahas kelas 3 itu semua santri kan diminta untuk menulis karya tulis, semacam karya tulis dalam 2 bahasa. Bisa memilih entah bahasa Inggris atau bahasa Arab. Karena saya merasa waktu itu bahasa Inggris agak sedikit bisa lah dikit-dikit, tapi bahasa Arab saya nggak bisa sama sekali. Akhirnya saya menantang diri saya sendiri. Saya ingin menulis bahas dalam bahasa Arab. Akhirnya saya menulis bahas dalam bahasa Arab. Kalau biasanya bahasa Arab itu kan sumber-sumbernya itu kitab-kitab yang berbahasa Arab. Teman-teman menulisnya topik-topik temanya itu yang terkait dengan bahasa Arab. Saya enggak. Saya menulisnya itu temanya tentang kenakalan remaja. Jadi bukunya bukan dari kitab-kitab bahasa Arab, karena nggak ada kitab bahasa Arab judulnya kenakalan remaja. Saya pakai buku-buku suluh remaja, kemudian buku-buku yang tentang contoh-contoh kenakalan remaja itu apa saja, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia semua kan itu sumbernya. Kemudian itu saya coba bahasa Arabkan. Jadi ininya saya membahasa Arabkan menulis. Saya dibimbing oleh Ustadz Sriono. Ustadz Sriono. Ustadz Sriono sekarang masih ngajar, Tat? Sudah lama enggak. Sudah lama enggak. Ya. Nah, diajar Ustadz Soh Amla. Nah, Soh Amla sama Ustadz Samestehe. Samestehe. Ya. Saya dibimbing oleh Ustadz Sriono. Biasanya bimbingannya saya ke SMA Al-Islam, ke Al-Islam. Jadi pertama kali dibaca itu beliau baca, ini kamu mau nulis apa? Saya bilang saya mau menulis begini. Kalau begini bukan begitu kalimatnya. Jadi kalimat saya itu dicoret semuanya. Beberapa kali bimbingan begitu, tapi lama-lama kemudian saya memahami polanya. Jadi kalau membuat kalimat bahasa Arab itu begini dan begitu, akhirnya selesailah bahas itu. Ini jadi bahas itu sangat bagi saya itu menjadi fondasi saya belajar bahasa Arab. Karena kalau hanya di ketika ngomong di asrama atau itu tidak cukup. Jadi kalau ternyata saya suka menantang diri sendiri. Kemudian dasar-dasar ilmu agama tadi sudah saya singgung dengan kitab-kitab itu, bahwa kita diajari dari sumbernya langsung dari kitab utamanya, maka itu menambah pengetahuan kita gitu dari sumber aslinya. Kepercayaan diri dari kegiatan-kegiatan asrama tadi dibentuknya. Oke. Dari situ kemudian ini yang diceritakan. Maka setelah lulus saya di STAIN, sekarang namanya IAIN, jurusan tafsir hadis. Kemudian lulus dari tafsir hadis, saya karena bingung mau apa gitu ya, biasa lulusan S1, mau kemana nggak tahu, belum punya pekerjaan, maka saya mencari beasiswa. Maka saya dapat di S2 di UIN Sunan Kalijaga yang bekerja sama dengan McGill University Kanada. Maka ini waktu itu kita punya kesempatan untuk ke Kanada. Kemudian ketika S2 itu juga saya mendapat fellowship di ARI, Asia Research Institute di NUS, National University of Singapore. Selama 3 bulan di sini berjumpa dengan banyak scholars dari berbagai negara. Kalau pesertanya sih kebanyakan dari Asia Tenggara. Ini Pak Gavin Jones itu ya, dan banyak lagi bertemu dengan para profesor-profesor di sini. Karena tempatnya sedikit, nggak saya sebutkan gambarnya. Nah, dari NUS ini kemudian saya ketemu dengan salah satu profesor dari UI Universitas Indonesia yang saat itu sedang menjadi research fellow juga di situ. Itulah yang kemudian saya mulai
bekerja di UGM itu karena beliau dari NUS ini. Jadi kegiatan-kegiatan seperti inilah kita mengembangkan network dan kemudian membawa kita ke membawa kita ke perjalanan selanjutnya. Ini cuma foto-foto tempat-tempat yang pernah saya kunjungi. Ini di Malaysia, Anda tahu masjid ini kan ya, kalau masuk harus pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab dipakai kayak kerudung gitu. ITHM, Menara Petronas, oke, Brunei Darussalam, University Syarif Qasim, Sultan Syarif Ali, University Sultan Syarif Ali. Maaf, Syarif Qasim itu di Rio. Ini Masjid Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ini di sampingnya itu ada ini di samping masjid ada danau, kemudian ada ininya. Kemudian Thailand. Waktu itu kita ke Chiang Mai, ini Chiang Mai University. Jadi saya waktu di ARI itu, yang tadi di NUS, ada beberapa teman, ada yang dari Thailand, dan dia dosen di Chiang Mai. Kemudian ketika saya sudah di Uinsuka, kita lanjutkan kerjasamanya, lalu kita bawa beberapa mahasiswa untuk ya, ada teknis jaringan sedikit. Ya, tapi bisa dilihat semuanya, teman-teman semuanya. Beberapa tempat yang sudah pernah dikunjungi, juga beasiswa-beasiswa yang pernah diraih oleh... Nah, ini Bu Lismar. Ya, ini Bu Lismarkus, ini Bu Nur Rofiah. Ini ada profesor dari Makassar, beberapa rektor dari Makassar. Saya yang paling kecil, bukan apa-apa, tapi ikut-ikutan aja acara para orang-orang keren itu. Melbourne University ada di Melbourne. Ya, ini biar Anda bersemangat saja. Deakin University, Charles Deakin di Melbourne juga. Kemudian ini USyd, University of Sydney. Nah, ini Opera House yang sering Anda lihat. Canberra, ini Parliament House, ini Museum Pahlawan itu. Oke, sekarang ini yang di Adelaide, ini kampus saya. Ini anak-anak saya nih, yang dua. Ini kampus saya. Di kampus saya ini punya Center Research for Cancer yang cukup bagus. Kemudian di University of Adelaide, ini Flinders University. Kata terakhir, percayalah bahwa orang yang Anda anggap luar biasa itu sebenarnya hanya orang biasa, tapi dia memiliki semangat dan berusaha dengan luar biasa. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muhadarah qasirah ra'i'ah wa qayyimah lil ghayah insyaallah. Sami'naha asya' katsirah min al-ustadzah, subhanallah, indaha khibrat fi syatal majalat yani. Luar biasa yang disampaikan ya. Sudah berbagai negara kalau bahasa saya diputer-puteri gitu aja lah ya. Kalau cuma dikunjungi kan hanya berkunjung, ini diputer-puteri semuanya. Sampai paham min alifiha ila ya'iha. Dari huruf alif sampai ya-nya sudah paham. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana Ustadzah Siti Nur Hidayah ini, walaupun kuliahnya di Australia, saya panggil Ustadzah karena di Australia aja ngajarnya kitab Bidayatul Mujtahid tadi disampaikan. Subhanallah itu ya. Jadi bagaimana tadi disampaikan sejak awal di MAPK Man 1 Surakarta, berawal dari menjadi santri cadangan gitu ya. Di antara kalian mungkin kemarin pas ketika pengumuman ada juga yang awalnya cadangan. Terus kemudian di grup SNPDB itu kita sampaikan ada yang mengundurkan diri, kemudian monggo naik ke atas sampai kemudian cadangan pertama naik, cadangan kedua naik, cadangan ketiga naik, dan akhirnya kita bisa berjumpa, bisa bertemu di forum ini. Maka sekarang sudah tidak ada istilah lulus cadangan ataupun lulus inti yang awal itu sudah tidak ada. Nahnul an fi nafsil madrasah fi khutwatin wahidah dan semuanya sama. Actually we are the
Gini mau bikin ya. Saya takut salah ini kalau ngomong ini. Kan mungkin ada yang ربما واحد منكم يريد أن يقدم سؤالا باللغة الإنجليزية ما في مشكلة. هذه الأستاذة يعني تجيد العربية والإنجليزية. Kalau ada yang tanya pakai bahasa Arab, nanti dijawabnya pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada yang tanya pakai bahasa Inggris, nanti dijawabnya juga dengan Inggris dan Arab sama aja. Ini not just two languages, actually she can speak more than two languages. Ya, silahkan. Lavina Astri, Adilani Jasmine, Muhammad. Wah, kemarin pada tanya pakai bahasa Arab, sekarang harus berani nih bahasa Inggris. Adina Nur Rijal, Al-Hakim, Baidul Uzlifatil Jannah sama Tafrik ini malah nontonnya ini. Masya Allah. Tafrik kelihatan ini. Langsung umpat. Salma Konita, silahkan. Khairunisa Adini, Minal Quds, dari Kudus. Asimatu Filastin. Ada, sebentar, ini ada yang tanya tentang bahas nanti aja lah. Kalau tentang bahas, silahkan. Mungkin ada yang langsung mau ditanyakan terkait dengan apapun yang disampaikan tadi. Ya, ini ada itu Mas Alvito. Kev? Alvito, sebentar. Ini ada Alvito. Ustadz, bagaimana metode belajar bahasa dari nol? Ini kita langsung ke narasumber aja ya. Ini narasumber kita ini luar biasa. Tadi sudah disampaikan di awal. Bahasanya bahasa seorang mutawadi'ah. Jadi bahasa Inggris saya hanya sedikit, bahasa Arab tidak tahu sama sekali. Padahal nilai U-nya tertinggi. Padahal mahasiswi terbaik di IAIN Solo. Padahal mahasiswi terbaik S2-nya di Jogja juga. Sekarang PhD di Australia Selatan gitu ya. Langsung dijawab sama narasumber kita. Bagaimana metode belajar bahasa dari nol? Monggo, Ustazah Siti Nur Hidayah bisa menyampaikan tips belajar how we can improve our Arabic and English potential ability. Oke, halo. Kedengaran tak suara saya? Jelas. Oke, thank you. Oke, bagaimana metode belajar bahasa dari nol? Ya, itu bagaimana ya? Saya nggak tahu, sepertinya tiba-tiba belajar saja begitu. Ya kalau di asrama, jadi yang bi'ah lughawiyahnya itu saya kira berperan sangat bagus. Tapi selain itu dari diri kita sendiri ya yang lebih utama juga, artinya bahwa kita ingin belajar atau tidak. Jadi kalau kita ingin bisa, itu saya yakin Anda akan melakukan banyak hal untuk mencapai yang Anda inginkan itu. Apalagi ketika keinginan itu menjadi kebutuhan. Kalau di asrama itu kan penguasaan terhadap bahasa. Kalau saya lihat dulu zaman saya itu lebih banyak bahasa Arab ya yang menjadi kebutuhan utama karena banyak pelajaran kitab-kitab itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris tidak begitu karena saya tidak lihat ada mata pelajaran selain yang mata pelajaran bahasa Inggris yang isinya itu teks-teks bahasa Inggris, tidak. Kalau di asrama dulu kebutuhan akan bahasa Arab itu lebih saya rasakan lebih banyak. Mau tidak mau kalau saya harus men-challenge diri saya sendiri bagaimana saya bisa memahami. Karena saya tidak punya basic yang cukup banyak dalam bahasa, kemudian yang saya lakukan adalah saya menghafal banyak kosakata baru. Jadi dengan banyak vocab baru,
itu sangat membantu. Maka ketika ada pelajaran baca kitab, misalnya Tafsir Jalalain atau Bidayatul Mujtahid atau kitab-kitab yang lain, saya berusaha untuk tidak ngantuk, meskipun ya kadang-kadang ngantuk juga di kelas, dan menuliskan kata-kata itu di setiap kata yang dibacakan Ustadz. Jadi biasanya kan Ustadz akan membacakan bahasa Arabnya, kemudian membahasakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, kemudian menjelaskan makna dari kitab yang kita baca. Itu membantu sekali, sangat membantu. Saya ingat ketika pelajaran tafsir, karena saya tidak begitu banyak paham bahasa Arab, yang saya lakukan adalah saya memahami dulu makna dari tafsir itu apa. Jadi misalnya pengertian tafsir, pengertian wahyu, pengertian Al-Quran, atau apa kan kadang-kadang gitu pembahasannya. Nah ini kita berusaha memahami dulu. Kalau yang saya lakukan, saya memahami dulu pengertian-pengertian itu, kemudian ketika ujian, saya menuliskannya dengan bahasa saya sendiri, dengan kosakata yang saya miliki sendiri. Tapi ini ternyata Ustadz baik hati gitu ya, dibetulkan jawaban saya meskipun jawabannya tidak sama persis dengan yang ada di buku tafsir. Pengajar tafsir Ustadz, siapa Ustadz yang tinggi? Saya kok udah lupa ya Allah, maafkan saya. Hamzah. Ustadz Hamzah, my favorite one, Ustadz Hamzah. Ya, Ustadz Hamzah. Ya, itu begitu. Kalau saya karena keinginan ya, ketika kita menginginkan sesuatu, insya Allah kita akan berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan itu. Bisakah belajar bahasa lewat film atau game? Tentu, itu bisa sekali. Kalau saya perhatikan anak-anak zaman sekarang ini malah lebih banyak belajarnya dari film ya. Apalagi kayak anak-anak saya nih, bahasa Inggrisnya lebih bagus karena dia ya dari lihat YouTube, lihat apa, itu perkembangannya luar biasa. Bagaimana cara memahami pelajaran Ustadz Mungzir? Ustadz Mungzir Alfiah ya, dihafalin aja. Ini pertanyaan luar biasa, karena yang bertanya ini Ibnuha, Bintuha. Bintu Ustadz Mungzir, Mbak Aiki, nama Fazal. Bintu Ustadz Mungzir ya. Iya, pelajaran Ustadz Mungzir itu paling susah. Tapi kalau saya ya dihafalin aja bed-bednya itu. Bed alfiahnya dihafalin meskipun nggak paham, kalau saya begitu. Tapi insya Allah beliau menjelaskannya cukup paham asal Anda bisa bahasa Jawa. Jadi kalau Anda bisa bahasa Jawa, insya Allah bisa memahami penjelasan dari Ustadz Mungzir. Karena Ustadz Mungzir sukanya kadang-kadang pakai bahasa Jawa ya, utawa iku, utawa apa iku. Dan itu ternyata sangat membantu kita dalam memahami posisi subjek, predikat, objek dalam bahasa Arab dengan adanya utawi iku. Sebelum ke MANPK saya sama sekali tidak punya ide tentang utawi opo iku, makanya nggak paham bahasa Arab. Cuma misalnya kalau kana itu nanti harus nasab. Ya nggak sih ya, lumayan. Kalau ada itu harus dibaca A, kalau ada ini dibaca I, kayak gitu-gitu aja. Cuma tapi dengan pelajaran Ustadz Mungzir ini kita jadi paham maknanya. Jadi misalnya misalnya Nadaman masih ingat nggak ya? Alfiah itu udah lupa. Ya. Ya kalau Ustadz Mungzir asal Anda bisa bahasa Jawa, insya Allah bisa mengikuti. Dan asal ketika pelajaran jangan tidur. Udah itu saja kuncinya. Jadi asal kita pelajaran nggak tidur itu insya Allah sangat bisa memahami. Kalaupun tidak, kalau saya dulu I got benefit from my friends. Some of them were graduated from like traditional boarding houses. Banyak yang lulusan MTS atau pesantren tradisional yang mereka sudah bisa bahasa Arab bagus, jadi kalau nggak paham tinggal minta diajari aja. Ini tadi maksudnya apa? Sudah dijelaskan gitu. Sama satu lagi, barokatul asatid ya, bahwa barokah ustadz ustadzah itu luar biasa.
Jadi kalaupun Anda tidur ketika di kelas, insya Allah dengan hati jernihnya para ustadz itu membuat Anda paham kalau yang saya merasakan itu. Jadi kadang-kadang saya tidur juga waktu usul fikih, terutama ngantuk. Tetapi karena ustadz mengajarnya dengan penuh, maaf ini ada orang lagi betulin motong pohon di belakang, jadi suaranya mengganggu. Ya, jadi barokah ustadz itu jangan dianggap sepele karena itu mempengaruhi semuanya. Terutama saya sendiri juga merasa begitu. Bahkan ketika Anda mengajar di kelas, Anda mengantuk di kelas itu tetap menghormati ustadz itu yang utama. Karena luar biasa doa beliau itu luar biasa doa mereka. Cara menumbuhkan sifat semangat belajar agar menjadi orang yang luar biasa gimana? Soalnya saya suka ngantuk kalau belajar. Ya, saya juga ngantuk juga, sama. Mas Irham, saya juga suka ngantuk dulu. Kalau ngantuk tipsnya, kalau di kelas kamu ngantuk, salah satu tipsnya adalah kamu lihat temenmu yang lain yang juga sedang ngantuk. Berarti kamu jadi nggak ngantuk. Karena lucu lihat wajah orang-orang ngantuk itu. Ada yang begini sambil ngiler. Dan itu membuat kita jadi nggak ngantuk. Ya, jadi kalau ngantuk dulu, kalau lihat buku catatan itu pasti ada cacingnya itu, itu tandanya waktu dengerin Ustadz tuh lagi ngantuk. Tapi ketika ngantuk tadi lihat aja sendiri temenmu yang lagi ngantuk, pasti kamu ketawa dan nggak ngantuk. Ya, saya lakukan itu. Lalu bagaimana semangat belajar? Kalau saya ini kayaknya memang mungkin karena saya agak introvert dulu ya. Jadi agak pemalu. Jadi waktu SD itu saya sangat pemalu, maka saya suka belajar aja. Jadi suka belajar aja. Kalau itu. Ya, apakah MAPK ikut andil dalam beasiswa untuk kuliah luar negeri atau cari sendiri? Sangat ikut andil. Dalam arti bukan MAPK menyediakan ini ada beasiswa 1, 2, 3, tidak. Tetapi dalam membentuk skill kita, skill berbahasa, kemudian skill rasa percaya diri, kemudian kemampuan kita mengungkapkan siapa diri kita, itu saya kira dibentuknya melalui MAPK. Maaf sebentar, saya tak pindah ke ruangan ya, suaranya kayaknya sangat... Ya, banyak sudah disampaikan ya, bagaimana tips-tips dan sebagainya tadi berawal dari belajar bahasa. Yang kita catat misalnya hifdzul mufradat. Hifdzul mufradat itu menghafal mufradat, harus punya target. Misalnya alal aqal 3 mufradat, alal aqal 5 mufradat fil yawm. Ya, minimal 3 sampai 5 mufradat. Tadi Ustazah Nehi, panggilan kerennya ini Nehi, Ustazah Siti Nur Hidayah juga menyampaikan pengalaman diajar beberapa asatidah gitu ya. Termasuk salah satunya Ustadz Mundir, ini yang tanya malah yakni bintu Ustadz Mundir, Masya Allah. Ya, itu nanti Anda akan diajari nazam-nazam alfiyah. Kalau dulu angkatan kita itu alfiyah, sekarang sudah bukan alfiyah, sekarang jurumiyah. Oh, jurumiyah. Ya. Kalau nanti ketemu saya ajari lagu baru. Kalau dulu kan cuman kalamuna lafdun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Sekarang saya bisa merubah jadi lagunya Siti Nurhaliza. Kalamuna lafdun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nah, jadi Siti Nurhaliza itu. Plus bisa. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ya, terus di artinya, arti bahasa Indonesianya dari kalamuna tadi, tak. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Oh, susah nih nyanyikan arti Indonesianya susah. Kalam itu adalah, itu kan sulit malahan. Oh, kalam itu. Iya. Ya, monggo bisa kaitannya dengan yang jelas
Yang penting Anda maksimalkan dulu di MAPK. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa MAPK ini gerbang ya. MAPK Man 1 Surakarta ini gerbang untuk Anda bisa meraih kesuksesan yang lebih lanjut. Dan bahasa. Ya, jadi camkan language is the window of the world. Ya, itu dicamkan. Tadi yang sudah disampaikan, memorizing Arabic or English vocabularies, for example. Atau mungkin di sana ada tips yang lain nanti bisa disampaikan lagi. Yeah. Ustadzah, kita punya peluang besar agar bisa menjadi seperti Ustadzah. Wah, Masya Allah Ustadzah, kalau ada keinginan buat kuliah di luar negeri, gimana sih Ustadzah usaha yang bisa dilakuin buat menggapai keinginan tersebut dan cara menghilangkan rasa nggak percaya diri waktu di tengah perjalanan buat menggapainya? Apa Ustadzah, kalau dapat beasiswa ke luar negeri itu tujuan negara ditentukan sendiri apa dari MAPK? Masya Allah, semangat ini kalian semuanya berarti. Narasumbernya aja sedahsyat ini kok ya. Monggo, bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Oke. MAPK, ini dulu mulai dari saat waktu S1 jurusan TH. Waktu Australia ambil jurusan apa? Di Australia saya ambil jurusan education karena saya sudah ngajar di UIN Suka itu, di UIN itu di Fakultas Tarbiyah, jadi saya melanjutkan tarbiyahnya. Tapi jangan salah bahwa fondasi pengetahuan keagamaan dari tafsir hadis itu dia punya peran yang luar biasa dalam membentuk bukan saja pengetahuan keagamaan, memperdalam bahasa Arabnya terutama, dan juga kemampuan untuk public speaking ya, maksudnya berbicara di depan umum, kemudian berdiskusi, tanya jawab, berdebat, bahkan itu kalau saya sendiri kayaknya saya dibentuk oleh tafsir hadis. Saya nggak promosi prodi tafsir hadis ya, tetapi saya merasa berhutang banyak dengan belajar di tafsir hadis juga. Kalau dari MANPK itu fondasi fondasi bahasa dan fondasi ilmu-ilmu dasar keagamaan itu dibentuk di MAPK. Tapi kemudian fondasi kita untuk berbicara, berdiskusi, nulis dan ngomong, presentasi, berdebat itu saya merasa dibentuknya di tafsir hadis. Kemudian dulu masuk MAPK keinginan untuk keluar negeri. Saya punya keinginan keluar negeri itu ketika kelas, saya belum punya. Waktu masuk MAPK saya tidak membayangkan bahwa saya keluar negeri. Tetapi ketika masuk kemudian diajar oleh asatidzah yang lulusan-lulusan luar negeri itu membuat semangat. Wow, keren luar biasa, kok bisa Ustadz Tribimo ini sekolah S1, S2 di Al-Azhar. Kok bisa Ustadz siapa lagi, misalnya ya, alumni dari dia sekolah bisa sampai Al-Azhar. Banyak yang Al-Azhar dulu, Azhariyin. Itu membuat ya ingin. Kemudian yang paling membuat ingin lagi itu ketika kelas 1 ada kakak kelas 2 waktu itu, dia baru kelas 2 ada beasiswa ke Kuwait. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada beasiswa kerjasama itu. Jadi kakak kelas saya waktu itu dia lolos seleksi ke Kuwait, Mbak Latifah. Itu membuat kemudian seperti berdebar-debar antara saya juga envy, cemburu, kok bisa ya si Mbak ini dapat beasiswa ke Kuwait, waktu itu baru kelas 2 aliyah. Terus dalam hati itu seakan-akan saya berharap, semoga tahun depan ada, biar saya bisa ikut seleksi juga. Jadi keinginan untuk berkompetisi mendapatkan beasiswa itu sudah muncul. Kalau saya awalnya dari Mbak Latifah itu, kok bisa dia, meskipun beliau bahasa Arabnya sudah sangat luar biasa. Saya sendiri kalau misalnya mau ikut seleksi mungkin ya nggak lulus juga karena bahasa Arabnya nggak tahu, nol putul. Ya, motivasi masuk MAPK. Ini mau jawaban yang jujur atau yang tidak jujur? Motivasi MAPK, jawaban jujur saya adalah waktu lulus MTS saya tidak tahu saya harus sekolah kemana. Saya manut aja sama orang tua saya sebaiknya sekolah kemana. Kemudian waktu itu ada kepala sekolah, almarhum kepala sekolah saya yang tahu tentang ini loh, ada MANPK, SM Aliyah yang dia program khusus dan
program unggulan, waktu itu unggulan dari Kemenak ya, tidak semua santri, tidak semua siswa bisa masuk, pokoknya yang masuk itu keren-keren semuanya, ustadz-ustadzahnya bagus semua. Lalu kepala sekolah saya menyarankan untuk coba masuk ke situ. Ya, lalu diantarlah saya yang ngantar, bahkan saya yang ngantar daftar ke MANPK ke Solo itu kepala sekolah saya. Jadi saya diboncengkan motor beliau, naik motor ke Solo dari Sragen, sama beliau yang nganter. Jadi begitu. Motivasinya apa masuk MAPK, saya tidak punya motivasi apa-apa selain mengikuti saran dari kepala sekolah saya dan orang tua saya. Itu aja. Ya, tapi saya yakin untuk tahap masih apa ya? Saya sendiri merasa ketika saya lulus MTS itu saya belum bisa, waktu dulu kan nggak ada internet ya, jadi saya tidak bisa melakukan searching, saya sekolah ini bagus, ini tidak bagus, ini keunggulannya apa, itu kan tidak tahu sama sekali. Jadi ya saya ikut orang tua, mereka punya, tentu saja mereka punya alasan tersendiri mengapa mengirim anak-anaknya ke sekolah itu, dan ternyata pilihan bapak saya dan almarhum kepala sekolah saya tepat gitu, dan saya bahagia bisa masuk di MAPK. Masya Allah, luar biasa. Apa kita... Ini sudah ada yang gabung dari Austria. Oh iya, ya Siti Nur Hidayati. Ya. Nggak pakai Siti Nur Hidayah. Sudah nyantol bersama dengan kita ini Mas Imam Rahmadi dari Austria. Jadi kita pagi ini narasumbernya luar biasa. Yang satu dari Australia Selatan, yang satu dari Austria, moderatornya asli Bonoloyo. Moderatornya dari Kairo. Ya, banyak yang sudah kita dengarkan dari Ustazah Siti Nur Hidayah. Sebenarnya kita ingin bincang-bincang lama luar biasa ya, motivasi-motivasi dari beliau, ya kisah-kisah yang insya Allah sangat menginspirasi, bukan hanya untuk kalian semuanya, menginspirasi para satidah yang ada di sini juga. Ustaz Thalib tadi juga mendengarkan dari sana, dan beliau ingin S3 di luar negeri juga setelah dengar ini katanya. Saya ingin sebetulnya ke cita-cita saya, tapi sampai sekarang belum sampai Qatar ini. Ingin ke Doha. Ya, Ustazah Siti Nur Hidayah, Al-Mudarrisah Al-Mukhtarifah fi Jami'ah Sunan Kalijogo Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Kita mengucapkan terima kasih yang amat banyak. Ya, yang jelas kita bingung ini mau menyampaikan hadiah Tidkariyah apa ini. Dihadiahi doa aja, Tat. Sebetulnya mau kirim kenang-kenangan tapi harus sampai Australia itu loh. Kenang-kenangannya doa saja. Masya Allah ya. Mungkin ada closing statement yang mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak. Ya, setelah ini insya Allah kita akan masuk narasumber yang kedua, teman-teman sekalian. Ya, ada coffee break sebentar. Coffee breaknya kita akan dengarkan lagu Ibqa Fil Bait atau lagu yang lain. Yang ngarang, siapa yang ngarang lagu Ibqa Fil Bait ya, lupa saya. Atau yang bicara sendiri ini ya. Tapi yang jelas kita silahkan nanti Ustazah Siti Nur Hidayah kalau mau masih bergabung silahkan, tapi karena kesibukan beliau juga luar biasa, kita silahkan untuk berpindah ke kesibukan yang lain. Tapi kita harapkan sebelumnya untuk menyampaikan closing statement teruntuk anak-anak kita yang hebat-hebat, kelas 10 PK Putra 1 kelas dan 10 PK PI 1 dan 10 PK PI 2. Ya, semoga bisa tambah menginspirasi kita semuanya, dan chat yang sebanyak ini selama 4 hari baru ada chat yang sebanyak ini dan chatnya serius semuanya. Ini apa ya, indikator bahwasanya mereka mau capcus gitu ya. Mengikuti jejak pendahulunya alumni 99 ini ya. Monggo disilahkan. Oke, terima kasih Ustaz. Saya berterima kasih sekali kepada alumni, pada alma mater, maaf saya jadi grogi karena saya alumni. Kalau dipanggil untuk mengisi acara di MANPK itu rasanya saya seperti dipanggil pulang ke rumah, dan itu Masya Allah, jadi nggak usah
masalah kenang-kenangan itu saya kira ini adalah kenang-kenangan ketika saya Subhanallah. dipanggil kembali ke asrama itu. Meskipun asramanya virtual. Oke. Closing statement untuk adik-adik anak-anak kelas 10, saya kira manfaatkan kesempatan waktu Anda ketika di MAN-PK itu dengan sebaik-baiknya. Anda bisa ya manfaatkan waktunya itu dengan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan. Belajar yang sungguh-sungguh, terutama ilmu-ilmu alat yang Anda butuhkan, juga yang ilmu intinya juga ilmu agama yang Anda kuat untuk dasar Anda nanti ketika mau melangkah pada pendidikan selanjutnya. Anda tidak perlu khawatir, saat ini Anda tidak perlu khawatir, besok ke depan itu saya mau menjadi apa, saya ingin, apakah saya bisa menjadi insinyur dan lain sebagainya. Tidak perlu dikhawatirkan untuk sekarang, karena banyak juga alumni-alumni MAN-PK yang bergerak di bidang-bidang yang lain. Jadi ada yang jadi ekonom, ada jadi politis dan lain sebagainya, ada akademisi dan lain sebagainya. Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Yang perlu Anda persiapkan adalah diri Anda saat ini. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi belajar yang semangat. Jadi kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, tantang diri Anda supaya dalam waktu 3 tahun ini Anda bisa bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, tantang diri Anda dalam waktu 3 tahun ini Anda lulus bisa bahasa Inggris. Saya yakin Anda pasti bisa karena sekarang ini banyak sekali alat-alat fasilitas yang bisa mendukung Anda untuk belajar lebih banyak lagi dibandingkan zaman saya dulu. Saya kira hanya itu, Ustadz, closing statement saya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua, selamat bergabung dengan MAPK, Anda harus bangga. Jadi nggak usah tidak percaya diri, tadi mana ada yang tidak percaya diri, tidak perlu, Anda akan berlatih menjadi lebih percaya diri ketika Anda di MAPK. Begitu. Masya Allah.